Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Agenda kita hari ini melanjutkan presentasi kelompok dari kelompok Mbak Aini dan partner. Silakan dimulai presentasinya, Pak. Terima kasih, Mbak. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 ingin membuka PPT dari kelompok 8, yaitu beranggotakan Nuraini dan Oina Sibuan. Hak guna usaha dalam usaha perkebunan. Next. Latar belakang masalah, perkebunan telah menjadi sektor ekonomi yang penting dalam pembangunan suatu negara, terutama bagi negara-negara yang memiliki potensi sumber daya alam dan iklim yang mendukung. Di Indonesia, sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam kontribusi terhadap perekonomian nasional. Salah satu aspek penting dalam pengembangan sektor perkebunan adalah hak guna usaha. Hak guna usaha adalah sebuah konsep yang memiliki peranan signifikan dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha perkebunan. Konsep ini mengatur bagaimana pemilik tanah atau pihak yang mengelola perkebunan dapat memanfaatkan lahan secara optimal untuk tujuan produksi komoditas perkebunan. Hak guna usaha memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur pemakaian lahan, kewajiban pemegang hak, serta hak dan tanggung jawab pemilik lahan. Next. Pembahasan 1. Pengertian hak guna usaha atau HGU. Hak guna usaha atau HGU dalam usaha perkebunan adalah suatu bentuk hak atas tanah yang diberikan kepada pihak yang mengelola dan memanfaatkan lahan untuk kegiatan perkebunan. HGU memberikan izin kepada pemegangnya untuk menggunakan lahan tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu, yang dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan perkebunan, seperti tanaman kelapa sawit, karet, teh, kopi, dan komoditas perkebunan lainnya. HGU dalam usaha perkebunan ini memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi pemanfaatan lahan untuk kegiatan perkebunan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan sektor perkebunan yang berkelanjutan, meningkatkan produksi, dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Konsep HGU ini merupakan instrumen hukum yang penting dalam pengembangan sektor perkebunan di Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki potensi perkebunan yang besar. Next. Pembahasan manfaat hak guna usaha HGU dalam usaha perkebunan adalah beragam dan memiliki dampak positif yang signifikan pada sektor perkebunan serta perekonomian secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama dari penerapan HGU dalam usaha perkebunan. 1. Mendorong investasi dan pengembangan. HGU memberikan kepastian hukum kepada pemegangnya untuk mengelola lahan perkebunan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini memotivasi investor dan perusahaan perkebunan untuk menginvestasikan modal mereka dalam pengembangan lahan dan infrastruktur, seperti pabrik pengelolaan, irigasi, dan fasilitas pendukung lainnya. 2. Meningkatkan produksi dan produktivitas. HGU dapat menciptakan insentif bagi pemegangnya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas perkebunan. Dengan memiliki hak eksklusif atas lahan, pemegang HGU cenderung berkomitmen untuk menerapkan praktik pengelolaan yang lebih baik. 3. Kontribusi terhadap perekonomian. Sektor perkebunan yang dikelola melalui HGU menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat. Produksi komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, teh, kopi, dan lainnya dapat berkontribusi pada pendapatan ekspor dan penerimaan negara. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Nuraini.
Selanjutnya yaitu poin keempat, pemberdayaan petani dan pekerja perkebunan. HGU dapat memberikan kesempatan kepada petani atau pekerja perkebunan untuk memiliki atau bekerja di lahan perkebunan yang diatur dengan baik. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pekerja, sekaligus memastikan adanya perlindungan hak mereka. 5. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. HGU menciptakan kerangka kerja hukum yang memungkinkan pihak-pihak yang mengelola lahan perkebunan untuk mematuhi regulasi dan praktik yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini mendukung pelestarian lingkungan dan sumber daya alam jangka panjang. Yang terakhir, hapusnya hak guna usaha. Prinsip-prinsip sound governance juga dikenal sebagai prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan sektor publik. Berikut adalah prinsip-prinsip sound governance yang relevan dalam konteks sektor publik. Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UPA, hapusnya hak guna usaha juga terjadi karena hal berikut. 1. Jangka waktunya telah berakhir. 2. Karena sesuatu syarat yang tidak terpenuhi, maka dihentikan sebelum jangka waktu berakhir. 3. Pemegang haknya melepas sebelum jangka waktunya berakhir. 4. Dicabut untuk kepentingan umum. 5. Ditelantarkan. 6. Tanahnya musnah. Hapusnya hak guna usaha juga dapat terjadi apabila pemegang hak tidak lagi memenuhi syarat dan tidak melepaskannya kepada pihak lain yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan raise hand.